Oke, di sini kita akan membahas gerak parabola. Nah, gerak parabola itu secara sederhananya gini, yaitu gerak yang lintasannya itu seperti parabola. Ini ya, parabola. Jadi lintasannya itu seperti ini. Nah, ini itu mirip dengan bentuk parabola gitu. Oke, kenapa sih kita harus membahas gerak parabola? Nah, karena gerak parabola ini kepake di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian nendang bola gitu, main bola terus kalian nendang bola. Nah, gerakan bolanya itu akan ini seperti gerak parabola. Nah, sama juga ketika kalian main basket atau bahkan ketika seorang tentara nembakin meriam gitu. Nah, dia itu tembakan meriamnya itu akan gerakannya itu seperti gerak parabola. Oke, gerak parabola ini sebenarnya gabungan dari GLB dan GLBB gitu. Nah, karena tadi ya gerak parabola itu seperti ini gerakannya. Kalau kita gambarkan di koordinat kartesian, nah dia itu punya komponen X dan komponen Y. Di gerak parabola itu tadi ya gabungan dari GLB dan GLBB. Nah, di komponen X ini itu GLB, sedangkan di komponen Y ini GLBB. Kenapa? Karena ketika di komponennya ya, dia itu dipengaruhi oleh gravitasi gitu. Dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, makanya gerakannya itu enggak tetap tapi berubah. Nah, tapi ketika di komponen X ini tetap, karena apa? Di komponen X ini tidak dipengaruhi oleh gravitasi, maka kecepatannya itu tetap. Jadi ketika di X itu kecepatannya tetap. Oke, kita akan bahas dulu yang di komponen X atau yang GLBB. Nah, karena kecepatannya tadi ya tetap, nah maka hanya berlaku ini rumus kecepatan sama dengan S per T gitu. Nah, karena ini gerak parabola, kita lihat ini kan di komponen X ya. Nah, maka jaraknya itu kita ubah, yang awalnya itu S jadi X. Nah, terus kecepatan awalnya itu yaitu yang di komponen X, maka bukan lagi FO ya, tapi FOX. Jadi kan misal ini ya, ada suatu bola mau ditendang nih, dia kan punya kecepatan awal kan, FO. Nah, kecepatan awalnya itu membentuk dengan sudut alfa gitu. Nah, maka komponen di X nya FOX. Nah, FOX itu sama dengan apa? Karena ini ada FO terus ada alfa, maka FOX itu sama dengan F cos alfa. Karena ini ya disumba X, maka cos gitu. Nah, terus X-nya itu apa? X itu sama dengan FO cos alfa kali T. Ini berasal dari rumus ini ya. Kayak gitu. Nah, kalau FOY ini ya, sama aja. FOY itu sama. Kalau FOX itu F cos alfa, kalau FOY FO sin alfa. Kenapa? Karena ini disumbu ya, FOY-nya. Nah, gitu. Oke, lanjut kita ke GLBB. GLBB ya. GLBB itu tadi ya, di komponennya. Nah, pada GLBB ingat berlaku rumus-rumus ini ya. FT sama dengan F0 plus AT S F0 plus setengah AT kuadrat FT kuadrat sama dengan F0 plus 2 AS. Nah, sekarang kita konversikan yang awalnya itu rumus GLBB murni, kita ganti ke
rumus GLBB gerak parabola. Nah, ingat ya, tadi ini kan di sumbu Y ya. Karena di sumbu Y, maka F nolnya diganti FOY. FOY. Nah, FOY itu kan tadi ya, F0 sin alfa. Tadi ya ini ya. Oke. Nah, terus A-nya itu apa? A-nya min G. Kenapa min G? Karena tadi gerak parabola itu kan ketika di sumbu Y, dia itu kan geraknya itu berlawanan dengan gravitasi gitu. Nah, karena berlawanan maka tandanya minus. Nah, terus dikali T gitu. Nah, itu ini juga sama. S-nya itu yang awalnya S ganti Y. Terus sama ya. Yang awalnya FO ini ganti FOY atau FO sin alfa. Ini juga kali T. Terus ini sama. A-nya itu diganti minus G. Nah, ini juga sama. FT. Karena di Y, maka FY kuadrat. FO kuadratnya ganti FO sin kuadrat alfa. Karena ini ya, FO sin alfa dikuadratin itu jadinya ini. FO kuadrat sin alfa. Nah, terus sama tadi. Karena GLBB ini ya, atau karena di sumbu Y, ini A-nya itu sama dengan minus G gitu. Nah, yang S-nya juga diganti Y. Itu untuk yang di komponen Y. Oke, sekarang bagaimana kalau kita pengen nyari suatu kecepatan di titik ini, di titik A gitu. Nah, ini ya, FA ini punya komponen apa tadi? Punya komponen X dan Y. Gitu ya. Ketika kita pengen cari di titik A, berarti kita cari dulu komponen X-nya dan komponen Y-nya. Nah, ingat tadi, Fx itu GLB maka selalu sama gitu. Nilainya itu sama, FO cos alpha. Nah, sedangkan FY ini kan GLBB ya, maka dia itu dipengaruhi oleh min GT gitu. Sorry, min GT. Nah, ini ya. Karena FY ini GLBB, maka FY-nya itu di FO sin alpha min GT. Nah, maka untuk mencari FA-nya, ini ya, untuk mencari FA-nya, kita tinggal pakai rumus Pitagoras gitu. Karena ini kan, ini bagian Fx-nya, ini bagian Fy-nya. FA-nya itu hipotenusanya atau sisi miringnya. Maka kita pakai persamaan Pitagoras itu. Fx ini Fy dikuadratinnya. Fx sama Fy yang dikuadratin, maka kita dapat nih kecepatan di titik A. Oke, untuk gerak parabola itu ada beberapa kasus khusus. Yang pertama itu ketika tinggi maksimum. Nah, ketika tinggi maksimum ya, kita perhatikan gambar ini. Nah, tinggi maksimum itu di titik ini. Titik ini ya. Nah, tinggi maksimum itu berarti ketika tinggi maksimum itu Fy-nya 0. Nah, sebenarnya ini sama kayak gerak vertikal ke atas. Jadi kan ketika tinggi maksimum Fy-nya 0. Nah, maka kita dapatkan ini ya, Fy kuadrat sama dengan F0 sin alpha kuadrat min GY-nya itu, karena ininya 0 ya. Ini 0 berarti min GY-nya itu kita pindah ke sebelah kiri. Jadi 2GY sama dengan F0 kuadrat sin kuadrat alfa gitu. Nah,
karena kita pengen cari tinggi maksimumnya, maka 2G-nya kita pindahkan di sini. Nah, maka jadi ini ya, F0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G itu sama dengan Y max. Jadi, kalau kita pengen cari tinggi maksimum itu pakai X. Nah ya, terus kalau kalian tanya, waktu yang diperlukan untuk mencapai Y max ini berapa gitu. Nah, kita bisa pakai rumus ini. Fy sama dengan F0 sin alfa min GT. Ingat ya tadi ya, Fy-nya ketika Y max berapa? 0. Maka min GT-nya kita pindah ke kiri. Yang awalnya min jadi plus kan. GT sama dengan F0 sin alfa. Nah, maka T-nya sama dengan F0 sin alfa per G. Itu ya. Oke, untuk komponen X. Nah, komponen X itu mudah. Tinggal kita masukin nih. Ingat ya, karena tadi X itu GLB, maka dia itu rumusnya ini ya. X sama dengan FO cos alpha kali T. Nah, T-nya itu apa? T ketika Y max. T ketika Y max itu sama dengan ini ya. F0 sin alpha per G. Nah, tinggal kita masukin nih. T-nya ini. Nah, kalau kita masukin jadinya ini. F0 cos alpha kali sin alpha per G. Nah, terus saya mau ini. Kalikan 2 per 2. Nah, kalau saya kalikan 2 per 2 jadinya ini. F0 kali 2 cos alpha sin alpha per 2G. Nah, untuk apa sih saya kalikan 2? Nah, biar ini 2 cos alpha sin alfanya itu saya ubah jadi sin alpha sin 2 alpha gitu. Jadi ini identitas trigonometri ya. Jadi X-nya itu sama dengan F0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Itu ya. Ini untuk X ketika Y-nya max atau Y-nya tinggi gitu. Oke, posisi berikutnya itu ketika jarak terjauh. Nah, jarak terjauh itu apa? Kalau kita lihat di gambar ini ya. Yaitu apa? Yang kita bisa tahu Y-nya itu 0. Iya. Ketika jarak terjauh di sini ya. Komponen Y-nya itu 0. Nah, maka kita bisa gunakan rumus ini. Y sama dengan F0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Ingat ya, Y-nya 0, kita masukin 0. Karena 0 ini bisa kita pindah ini ke kiri, maka jadi ini setengah GT kuadrat sama dengan F0 sin alpha kali T. Ini ya, ada T kuadrat kita coret-coret. Nah, jadi setengah GT sama dengan F0 sin alpha. Nah, berarti T-nya itu sama dengan 2 F0 sin alpha per G. Nah, sebenarnya kalau kalian ingat, T ketika Y max itu kan ini ya, F0 sin alpha per G. Nah, sedangkan ketika X-nya max atau titik terjauh, yaitu 2 F0 sin alpha per G. Nah, maka T ketika X max itu sama dengan 2 kali T ketika Y-nya max. Gitu. Ini ya, jadi ini sebenarnya. Oke, selanjutnya kalau ketika kita kan sudah dapat nih T ketika X-nya max atau ketika
jarak terjauh. Nah, maka R-nya itu berapa? Nyari R-nya. Nah, tinggal kita sama cari. Karena GLB, maka rumusnya sama ya, tetap. Cuma yang diganti T-nya. T-nya tadinya apa? T-nya itu sama dengan ini. T sama dengan 2 F0 sin alfa per G. Oke, kita masukin nih T-nya 2 F0 sin alfa per G. Ya, jadi ini F0 kali F0, F0 kuadrat. Nah, terus tinggal ini 2 cos alfa sin alfa per G. Nah, ingat 2 cos alfa sin alfa itu sama dengan sin 2 alfa ya. Nah, maka kita bisa ganti nih. Jadi sin 2 alfa gitu. Jadi X atau X ketika jarak terjauhnya itu F0 sin 2 alfa per G. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga sama. Iya. Ketika X ketika dia terjauh itu F0 sin alfa sin 2 alfa per 2G gitu ya. Nah, kali ini F0 sin 2 alfa per G. Nah, jadi X ketika X terjauh itu sebenarnya sama dengan 2 kali ketika X pada Y max gitu ya. Nah, ini kan kalau kita kalikan 2, nah maka dicatat-catatkan 2-nya, maka hasilnya ini. Nah, gitu. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal. Di sini ada soal ini ya. Bola masanya 10 gram dilemparkan condong ke atas dari permukaan tanah dengan sudut elevasi 37. Kecepatan awalnya 30 dan G-nya itu 10. Oke ya. Jadi masanya itu 10 atau 0,1 kg, terus sudutnya itu 37 ini cosnya itu 0,8, kalau sin-nya itu 0,6. Nah, kalian bisa hitung di kalkulatornya. Nih, nilai gini. Oke. Kita coba jawab yang A dulu ya. Yang A itu waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Untuk mencapai titik tertinggi itu waktunya ini. Pakai rumus ini berarti T sama dengan F0 sin alfa per G. Ya, berarti tadi T sama dengan F0 sin alfa per G. Nah, tadi berapa F0-nya? F0-nya itu 30. Sin alfa, jadi sin 37 berapa? Ini ya, 0,6. Terus G-nya 10. Nah, ini kita bisa cara-caranya. 3 kali 6 berapa? 18. 18 per 10. Jadi 1,8 sekon. Jadi yang A itu jawabannya 1,8 sekon. Terus ini tinggi maksimum yang dicapai bola. Nah, karena kita sudah dapat waktunya, kita bisa gunain rumus ini ya, yang Y sama dengan F0 kali T min setengah GT kuadrat. Nih. Nah, tinggal kita masukin F0-nya tadi 30. Waktunya 1,8 min setengah kali 10 kali 1,8 dikuadratin. Nah, tinggal kita hitung 30 kali 1,8 berapa?
30 ya. Kalau saya caret-caret berarti 3 kali 18 gitu. 3 kali 18 itu berarti sama dengan 30 ditambah 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 24. Nah, berarti itu 5 4 dikurangi 5 1,8 dikuadratin berapa? 1,8 kuadrat 1,8 kali 1,8 8 kali 8 46 ya. 1 kali 8 8 berarti 8 tambah 6 14. Ini 8, ini 1. Jadi jumlahin 4 2 3 3,24. Nah, ya tulis di sini berarti 54 dikurangi 5 dikali 3,24. 5 dikali 3,24 berapa? Jadi 5 kali 4 0 2 5 kali 2 10 berarti 12. 5 kali 3 16 15 ya, berarti 16. Nah, berarti ini 1, ini 16,2. Nah, berarti tadi 54 dikurangi 16,2 berapa? Berarti sekitar 8 3 ya ini ya. Ini 3,8 ya. Itu yang B itu segini. Oke, lanjut yang C. Yang C itu yang C itu kecepatan ketika mencapai titik tertinggi. Oke. Ya, C. Lihat, kecepatan ketika mencapai titik tertinggi itu berarti di sini ya. Nah, ingat, ketika di sini itu f y-nya itu 0 gitu. Berarti tinggal apa? Fx-nya saja. Nah, fx itu apa? Karena GL B ya, jadi fx itu selalu sama gitu. Jadi fx itu sama dengan f(x) kali cos alpha. Nah, tadi fo-nya kan 30 kan. Jadi f0 bukan f(x), tapi f0 kali cos alpha. 30 cos alpha-nya tadi 0,8 atau cos 37-nya itu 0,8. Kita cari-cari berarti 3 kali 8 24. Berarti kecepatan ketika di sini itu 24 gitu. Oke. Kemudian yang D itu jarak jatuh di permukaan tanah. Oke. Yang D ya. Di jarak terjauh atau ketika jatuh di permukaan tanah. Nah, sebenarnya kita bisa cari pakai ini ya. X sama dengan FO cos alpha kali T. Nah, tinggal T-nya itu T ketika
jarak paling jauh gitu. Nah, di soal yang A kita sudah tahu kalau T di titik tertinggi itu sama dengan 1,8. Nah, ingat, T di jarak terjauh itu sama dengan 2 kali T di jarak tertinggi ya. Jadi, T-nya itu berapa? 2 kali 1,8. Berapa? Di 3,6. Ya. Nah, berarti kita masukkan. Berarti FO cos alfanya itu kan 24 dikali 3,6. Berapa? 24 dikali 3,6. Oke. 4 kali 6 24 ya. 2 kali 6 12, berarti 144. 4 kali 3 12, jadi 1. 2 kali 3 6, karena ini ada tadi ya 7. Jadi 4 5 8 atau 8 5,4 dalam satuan meter. Oke, jadi yang D-nya itu jawabannya 85,4 meter. Oke, segitu dulu. Terima kasih.